Sobat Kabuzen, di video kali ini saya akan membahas beberapa pandangan yang keliru tentang olahraga. Dan pandangan ini didasarkan kepada mitos-mitos yang mungkin kita dengar atau kita peroleh dari sumber-sumber yang tidak begitu kredibel. Dan untuk itu saya akan membahas apa yang disampaikan oleh seorang Profesor Daniel Lieberman. Beliau adalah seorang pakar bidang kesehatan dari Harvard University yang akan mencoba membongkar mitos-mitos tersebut. Manfaatkan pendapat dari pakar yang didasarkan pada beribu-ribu penelitian ini untuk meyakinkan pada kita bahwa olahraga adalah salah satu media yang sangat penting untuk kita menjaga kesehatan kita dan kebugaran serta umur panjang. Ayo kita saksikan. Oh my gosh, there are so many myths about exercise, it's hard to know where to start. One myth is that our ancestors were really incredibly strong, that there's a trade-off between speed and strength, that it's normal to be less physically active as you get older, that there's a perfect type of exercise, perfect amount of exercise. It's become really clear to me that a lot of people are exercised about exercise. And so I wanted to write a book to try to debunk a lot of myths about physical activity and about exercise using the lenses of evolution and anthropology. Ya, barusan beliau menyampaikan setidaknya ada 4 mitos yang selama ini dipandang sebagai hal yang benar. Yang pertama, kita mungkin berpikiran bahwa leluhur kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemudian bahwa kalau kita menjelang atau sudah tua itu kita sudah sepantasnya kita tidak lagi berolahraga secara aktif ya, jadi lebih sifatnya lebih pasif. Dan beberapa hal lain, misalnya ada satu olahraga yang memang olahraga sempurna yang bisa mencakup apapun, atau ada satu jumlah takaran olahraga yang paling baik. Ini akan coba dibongkar oleh Profesor Daniel Lieberman. If there's any one physical activity that humans evolved to do, it's to walk. Walking is the most fundamental, basic form of human physical activity. The average sort of hunter-gatherer will take 10, 15,000 steps a day. The average American before the pandemic was taking something like 4,700 and something steps a day. Only about 20% of Americans get the very minimum levels of exercise that every health organization in the world thinks is the minimum for an adult, which is 150 minutes a week. So 80% of us really struggle and fail to get very basic amounts of exercise, but almost everyone says that they want to get enough exercise. Ini fakta yang sangat mengejutkan. Profesor Lieberman mengatakan bahwa hanya 20% masyarakat di Amerika yang mereka bisa memenuhi target minimal untuk berolahraga, ya, yaitu sekitar 150 menit per minggu. Sementara sebagian besarnya mereka berjalan itu setiap harinya hanya sekitar 4.700-an langkah. Saya pernah berada di negara tersebut dan melihat dengan tercengang karena begitu banyaknya orang yang memiliki kesadaran tinggi untuk berolahraga. Namun ternyata jumlahnya hanya 20%, bisa dibayangkan di negara-negara lain ya. Namun dengan 20% pun itu sudah bisa mendongkrak industri olahraga di negara tersebut. Kita lihat lagi berikutnya. We live in a world where we no longer have to be physically active. We now, in a very strange way, have to choose to be physically active. And that's not so easy. Because there were no ellipticals and other kinds of machines back in the Stone Age. If you want to get your heart rate up, you probably were running. And one of the biggest myths about running is that it'll destroy your knees. There's tons and tons of studies, more than a dozen randomized, controlled, prospective, gold standard studies which show that people who run more are not more likely to get arthritis. In fact, lots of research shows that physical activities like running actually cause your joints to repair themselves and to stay healthy. The other kinds of running... Ini berita menggembirakan karena beliau barusan menyampaikan bahwa ada banyak pandangan kalau orang suka berlari maka bisa terserang osteoartritis ya. Osteoartritis itu berarti semacam nyeri di persendian, di tulang gitu ya. Dan semakin tua nyerinya akan makin memburuk. Lalu ternyata beliau menunjukkan ribuan penelitian menunjukkan yang sebaliknya. Justru mereka-mereka yang aktif berolahraga seperti berlari, sendi-sendinya itu akan memperbaiki dirinya sendiri.
Jadi dengan kata lain, kita semakin aktif, kita semakin rajin berolahraga, maka tubuh kita juga akan memperbaiki dirinya sendiri, termasuk persendian kita. Ini sangat menarik. Ini benar-benar di luar pemikiran saya sebelumnya. Tadi saya juga berpikir sama, kalau sudah tua, mungkin kita juga sama ya, banyak sobat Kabuzin berpikir bahwa kalau sudah semakin tua, jangan berlari, karena lutut yang kasihan. Ternyata justru sebaliknya. The other kinds of running injuries, I think that a lot of them are caused because we don't learn how to run properly anymore. I think running is a skill, like swimming or throwing or all kinds of other things that we do. And the other thing is that when people run in other cultures, especially in the Stone Age, they didn't run every day, and they weren't running on a regular basis. They'd probably go running maybe once a week or something like that. So the idea that you go running 5-6 times a week for long distances on pavement, etc., these are all kind of weird, strange Western things. There's nothing necessarily wrong with them, but you have to learn how to do it properly, and you have to build up enough strength and learn the skills of running. But let's not scare people off running. Nah, ini beliau mengatakan bahwa leluhur kita itu dulu tidak berlari sering yang justru dicarangkan sekarang ya. Leluhur kita paling lari itu seminggu sekali mungkin ya. Tapi dengan berlari seminggu 5 kali atau 6 kali di jalan yang permukaannya cukup keras, menurut beliau itu satu pemikiran dunia barat yang cukup aneh ya. Namun demikian, beliau tidak ingin menakut-nakuti para pelari ya. Cuman beliau menyampaikan bahwa kita harus betul-betul belajar bagaimana cara berlari yang baik agar tidak menjadi cedera. I think the most pernicious, the most serious, the most problematic, the most concerning way in which we think about exercise in the Western world is that as people get older, it's kind of normal to be less physically active. Americans, as we get older, the strength declines rapidly. By the time people are in their 60s and 70s, they're pretty frail. But hunter-gatherers remain fairly physically active as they age because they're doing stuff. They have to lift things and carry things and do stuff that keep them strong. And the end result is that they maintain that strength, and that strength is important because... Nah, ini yang disampaikan beliau barusan, ada satu pemikiran yang sangat berbahaya. Pemikiran yang sangat merusak diri kita, yaitu pandangan bahwa ketika kita menjadi tua adalah suatu hal yang wajar jika kita mengurangi aktivitas kita. Dan itu adalah salah menurutnya. Karena para leluhur kita, hunter-gatherer, berarti para pemburu dan pengumpul makanan zaman purba dulu, zaman batu misalnya, mereka sampai usia tua pun masih tetap aktif. Dan justru dengan tetap aktif itu mereka menjadi tetap sehat. One of the real serious, most pernicious issues of aging is a problem called sarcopenia. Sarco is flesh and penia is loss, so it's flesh loss. As people get older in the West, they tend to lose a lot of strength and power, and that makes basic tasks difficult. And when that happens... Beliau katakan bahwa pemikiran tadi, ketika kita tua maka kita tidak boleh terlalu aktif, justru itu membahayakan karena kita akan dijangkiti suatu penyakit yang bernama sarcopenia. Sarcopenia itu tadi dijelaskan, sarco itu flesh, sedangkan penia itu kehilangan loss. Ya. Berarti sarcopenia itu semacam kehilangan daging atau kehilangan otot ya, yang mengakibatkan kita menjadi sulit melakukan hal-hal yang mendasar, sekalipun hal-hal yang sifatnya sangat dasar seperti berjalan, ya, berdiri, itu menjadi sangat sulit akibat sarcopenia ini. People become less active. When they become less active, they become less fit, and it kind of sets in motion a really disastrous, vicious cycle. As we get older, strength training becomes more and more important so that we can avoid those losses of vigor that are really important to maintaining your health and staying strong and staying healthy as we age. Dikatakan bahwa dengan dijangkiti sarcopenia, maka kita menjadi tidak aktif, dan karena kita tidak aktif, maka kita pun menjadi tidak fit. Dan karena kita tidak fit, maka muncullah penyakit-penyakit lain yang berdatangan ke dalam tubuh kita. Disitulah bahayanya sarcopenia, akibat kita tidak lagi aktif seperti sebelumnya. Kita penasaran bagaimana sarannya beliau nanti. We're a unique species. We evolved to live long after we stop reproducing. We often think about the effects of physical activity on lifespan, how long you live. Before modern medicine, what determined how long you lived was actually how long you were healthy, your health span. And so health span is really the key thing. And what physical activity does is it increases your health span. And your health span, therefore, increases your lifespan. So as we get older, let's not cut back on the physical activity. Let's maintain it. Do some strength, do some endurance,
The evidence is incontrovertible. There's tons of data which show that as we get older, the more physical activity is really beneficial. And ternyata rekomendasinya beliau bahwa dengan kita menjadi tua, jangan kita mengurangi aktivitas, tetapi pertahankanlah aktivitas yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun sebelumnya. Karena dengan mempertahankan aktivitas tersebut, maka kita juga akan mempertahankan rentang kesehatan kita. Dan rentang kesehatan inilah menjadi kunci untuk kita memiliki rentang kehidupan atau rentang umur yang lebih panjang, ya. Sehingga beliau menunjukkan banyak sekali bukti penelitian yang telah menunjukkan kalau orang aktif berolahraga, aktif di masa tuanya, itu sangat menguntungkan bagi kesehatan mereka sendiri. And other studies have found the same thing, that physical activity as you get older is more important, not less important, for preserving your health. Yang terakhir beliau sampaikan bahwa semakin kita tua, maka semakin penting kita beraktivitas, ya. Semakin penting kita menjaga kebugaran kita dengan berolahraga. Nah, itulah sahabat Kebusin sekalian, bagaimana pandangan dari Profesor Daniel Lieberman. Beliau seorang profesor dari Harvard University, salah satu perguruan tinggi terbaik dunia, yang mencoba untuk membongkar berbagai pemahaman yang selama ini keliru tentang usia dan aktivitas olahraga. Pada dasarnya beliau menunjukkan begitu banyak orang berpikiran keliru sehingga ketika menginjak usia tua, mereka mengurangi aktivitas olahraganya. Padahal banyak riset yang menunjukkan bahwa justru ketika tua, aktivitas fisik itu semakin penting. Jangan sampai kita terjangkit oleh sarkopenia karena kita tidak aktif, maka kita menjadi tidak fit dan artinya kita tidak sehat sehingga mudah penyakit datang. Beliau merekomendasikan tetaplah aktif dengan mempertahankan kegiatan atau aktivitas yang selama ini telah dilakukan, utamanya adalah aktivitas olahraga, namun kita harus melakukannya dengan benar. Tetap manfaatkan waktu, kesempatan, sarana fasilitas yang ada untuk menjaga kebugaran, kesehatan, stamina, dan postur kita. Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat. Kekar bugar di sesinya. Kabuzen.